Setelah jatuh sakit, saya menyadari bahwa menjalani hidup yang panjang melibatkan 5 tindakan penting sejak usia 65 tahun. Ini bukan hanya tentang tetap aktif atau menjaga hidrasi yang cukup. Apa saja langkah yang dapat diambil oleh orang parubaya untuk mencegah penyakit ketika mencapai usia 65 tahun? Beberapa orang mengatakan bahwa meningkatkan asupan air sangat penting, sementara yang lain menyarankan untuk lebih banyak beraktivitas fisik. Namun, solusi sebenarnya terletak pada 5 tindakan berikut. Sebelum kita mulai, saya akan sangat berterima kasih jika Anda memberikan suka pada video ini. Dukungan Anda membantu saya terus berbagi wawasan tentang penuaan. Jika Anda belum berlangganan, saya mengajak Anda untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, tulis angka 0 agar saya dapat meningkatkan kontennya untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Seiring bertambahnya usia, tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa kematian ada di depan mata. Namun, menjaga kehidupan yang sehat dan tenang di tahun-tahun yang tersisa adalah tujuan yang dapat diusahakan setiap hari. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit? Beberapa orang percaya bahwa mengonsumsi cukup air sangat penting, sementara yang lain menekankan pentingnya meningkatkan aktivitas fisik. Tetapi ketika tubuh semakin rapuh seiring bertambahnya usia, apakah hanya dengan minum air dan berolahraga sudah cukup? Di sisi lain, mengonsumsi terlalu banyak air bisa berdampak buruk pada ginjal, menyebabkan retensi cairan dalam tubuh dan mengencerkan elektrolit dalam darah, yang dapat menyebabkan gangguan seperti hiponatremia dan hipokalemia. Selain itu, olahraga yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cedera dan masalah sendi pada lansia. Pada kenyataannya, setelah mengalami penyakit, orang lanjut usia semakin memahami bahwa perawatan kesehatan yang tepat lebih dari sekadar minum air dan berolahraga. Ini juga mencakup 5 prinsip berikut. 1. Menjaga kualitas tidur yang baik. Seiring bertambahnya usia, penting untuk menjaga dan memulihkan energi. Hindari aktivitas yang dapat menguras tenaga, terutama kurang tidur. Usahakan tidur selama 8 jam setiap malam dan tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Sering begadang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan menurunkan kekebalan tubuh, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental Anda. Orang yang sering begadang tidak dapat memulihkan energi sepenuhnya, yang tidak baik untuk umur panjang. Secara tradisional, satu hari dibagi menjadi 12 periode waktu, di mana pukul 21 hingga pukul 23 dikenal sebagai jam babi, dan pukul 23 hingga pukul 1 sebagai jam tikus. Jam babi adalah bagian terakhir dari hari. Selama periode ini, orang harus menghentikan aktivitas mereka, beristirahat sejenak, dan membiarkan tubuh bersiap untuk tidur. 2. Menumbuhkan karakter yang baik dan pola pikir optimis. Di usia lanjut, penting untuk membangun karakter yang baik dan memiliki pandangan hidup yang positif. Kita semua telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, saat menghadapi masalah baru, cobalah untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Mempertahankan pola pikir yang optimis, terlepas dari apakah Anda merasa bahagia atau sedih, artinya Anda tetap memiliki 24 jam dalam sehari. Memelihara pola pikir negatif hanya akan merugikan kesehatan Anda. Terlebih lagi, jika pikiran negatif menjadi kebiasaan, bukan hanya suasana hati Anda yang akan terpengaruh, tetapi juga kondisi kesehatan Anda. Karena itu, sangat penting untuk menjaga pikiran dan karakter tetap positif. Dengan sikap yang optimis, Anda dapat melihat situasi dari sudut pandang yang lebih baik dan menghadapi setiap tantangan dengan lebih percaya diri. 3. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Di usia lanjut, memiliki sistem pencernaan yang sehat sangat penting. Usus yang sehat membantu penyerapan nutrisi dengan baik, meningkatkan kesejahteraan tubuh, dan mendukung umur panjang. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Perhatikan porsi makanan yang dikonsumsi. Kurangi konsumsi makanan cepat saji dan batasi asupan makanan berlemak, manis, dan asin. Hindari produk kalengan, jeroan, makanan ringan berkalori tinggi, dan makanan yang sudah basi atau berjamur. Pilihlah untuk mengonsumsi makanan segar dan beragam seperti sayuran, ayam, ikan, dan telur. Kontrol berat badan Anda agar tetap seimbang. Rencanakan untuk makan 3 kali sehari pada waktu yang tetap, dan makanlah hingga sekitar 80% kenyang, bukan berlebihan, agar pencernaan lebih lancar.
Lansia juga sebaiknya menghindari makanan pedas, bersifat stimulan, atau terlalu dingin. 4. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Seiring bertambahnya usia, osteoporosis menjadi kondisi yang umum. Tulang yang dulunya kuat dan sendi yang kokoh kini menjadi lebih rentan terhadap cedera. Kadang-kadang, bahkan benturan kecil dapat berdampak jangka panjang, atau bersin saja bisa menyebabkan patah tulang. Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan lansia untuk mencegah osteoporosis? Salah satu faktor utama adalah memastikan kadar kalsium dalam tubuh mencukupi. Memasukkan kalsium melalui makanan atau suplemen hanyalah satu bagian dari proses. Jangan lupa untuk terpapar sinar matahari guna meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang membantu penyerapan kalsium. 5. Meningkatkan wawasan dan berinvestasi dengan bijak dalam kesehatan. Seiring bertambahnya usia, penting untuk lebih memperhatikan informasi medis. Anda tidak perlu memiliki keterampilan seperti dokter, tetapi setidaknya Anda harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Belajarlah untuk berinvestasi dalam kesehatan secara efektif. Jangan berhemat secara berlebihan, tetapi belanjakan uang dengan bijak untuk hal-hal penting seperti pemeriksaan medis rutin dan tes untuk penyakit berisiko tinggi. Dengan cara ini, Anda dapat mendeteksi tanda-tanda penyakit lebih awal, mengambil tindakan, dan mencegah masalah kecil berkembang menjadi komplikasi serius yang bisa memperpendek umur Anda. Setiap orang memiliki perspektif dan gaya hidup masing-masing, tidaklah benar untuk selalu memaksakan kehendak Anda. Oleh karena itu, meskipun akhirnya merasa tenang dan anaknya menawarkan untuk membawanya kembali ke kota, dia tetap menolak dengan tegas. Fokus pada kehidupan pensiunnya sendiri, di usia hampir 70 tahun, setelah menemukan kestabilan pasca kehilangan pasangannya, dia memutuskan untuk berhenti melakukan beberapa hal demi menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam masa pensiunnya. Belakangan ini, dia memilih untuk tidak lagi terlibat dalam urusan keluarga anak-anaknya. Dia menemukan sebuah video wawancara jalanan di mana pewawancara bertanya apakah orang tua harus lebih peduli dengan anak-anak mereka saat menikah. Seorang wanita seusianya menjawab, "Saya masih peduli pada anak-anak saya, tetapi saya tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan mereka. Selama mereka baik-baik saja, itu yang terpenting. Jika seorang ibu mertua terlalu mengontrol, saya pun tidak akan merasa senang." Ketika anak-anak menikah, jika orang tua lebih sedikit khawatir, itu justru membantu mereka menjadi lebih mandiri dan dewasa. Banyak orang tua berpikir bahwa anak-anak mereka, berapapun usianya, tetaplah anak kecil di mata mereka. Namun, baik karena kasih sayang maupun kekhawatiran, dia merasa harus ada batasan yang jelas agar anak-anak memiliki ruang sendiri, berkembang, dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Setelah hidup mandiri, dia tidak lagi peduli dengan konflik keluarga anak-anaknya atau hal-hal yang tidak dia sukai. Oleh karena itu, tidak ada lagi pertengkaran dengan mereka dan dia tidak mudah marah. Sekarang, dia punya lebih banyak waktu untuk minatnya sendiri dan merasa jauh lebih optimis tentang kehidupan. Dia juga berhenti ikut campur dalam pendidikan cucu-cucunya. Baru-baru ini, sebuah topik di media sosial menarik perhatiannya, di mana orang-orang berbagi tentang kesulitan utama dalam hubungan mertua dan menantu. Seorang wanita muda bernama Tran berkomentar bahwa mertuanya selalu merasa pasangan muda kurang pengalaman dan sering ikut campur dalam pengasuhan anak-anak mereka. Suatu kali, ketika suaminya pulang terlambat dan dia sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, dia meminta kakek nenek untuk bermain dengan anaknya. Namun, mertuanya justru memarahinya karena membiarkan anaknya tidur terlalu larut, dengan alasan itu bisa berdampak buruk bagi kesehatannya. Sebenarnya, ketika dia tinggal bersama anaknya, dia juga sering ikut campur dalam pendidikan cucu-cucunya. Ketika ada sesuatu yang disukai anak-anak, dia akan memanjakan mereka. Tetapi ketika mereka tidak menurut, dia akan memarahi mereka dengan keras. Hal ini menimbulkan konflik bagi anaknya karena dia menetapkan aturan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan anak dan menantunya. Saat merenungkan masa lalu, setelah hidup terpisah, dia merasa bahwa itu adalah kesalahan untuk menggunakan pengalamannya dalam mengasuh cucu-cucunya. Ketika anggota keluarga tidak dapat saling memahami, sulit untuk menjaga keharmonisan. Jadi, dengan berhenti ikut campur dalam cara anaknya dan menantunya mendidik anak-anak mereka, dia merasa jauh lebih nyaman. Ketika saya memutuskan untuk tinggal sendiri setelah kematian suami saya, banyak teman saya terkejut, bahkan beberapa mengatakan bahwa saya akan berakhir sendirian di masa tua. Namun, saya memilih untuk kembali ke rumah lama saya. Sebenarnya, tinggal bersama anak dan cucu bisa membuat Anda merasa tidak kesepian karena selalu ada percakapan,
Tetapi jika gaya hidup dan pandangan mereka tidak sesuai dengan Anda juga bisa merasa sangat terjebak. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa bahwa pelajaran ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 di bawah ini agar saya tahu bahwa Anda masih mengikuti video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Setelah pindah sendiri, saya mulai berteman secara aktif dan bergabung dengan kelompok lansia. Kami memiliki banyak minat yang sama, bertemu setiap minggu, dan berbagi pengalaman hidup kami. Anak-anak saya juga menghargai keputusan saya dan sesekali mengunjungi saya. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kehidupan saya saat ini benar-benar memuaskan. Saya tidak lagi merepotkan anak-anak saya, tetapi saya terus hidup bahagia dan sehat di usia tua saya. Banyak orang berpikir bahwa setelah pensiun, jika Anda tidak tinggal bersama anak dan cucu, Anda akan merasa sendirian dan putus asa. Tetapi saya memiliki pandangan yang berbeda. Yang terpenting adalah mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan keluarga agar merasa lebih nyaman dan bahagia. Saya belajar bahwa mengubah pengalaman orang lain menjadi gosip adalah sesuatu yang saya pahami setelah mencapai usia 65 tahun. Memfokuskan diri pada kehidupan sendiri akan memberi lebih banyak kebahagiaan dan optimisme daripada terus-menerus menilai atau membandingkan diri dengan orang lain. Ditemani oleh patron, ia menyebutkan bahwa pada usia 65 tahun ia tinggal bersama anaknya tetapi selalu menghadapi perselisihan. Ia menyadari bahwa dukungan sangat penting di usia lanjut untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Kehidupan di rumah anaknya tidak seindah yang ia harapkan. Waktu berlalu dengan cepat. Saya dan istri telah melewati berbagai tahap kehidupan bersama. Namun, tepat ketika saya bersiap untuk menikmati masa tua saya, istri saya pergi untuk selamanya. Bulan-bulan setelah kehilangan pasangan sangat menyedihkan. Saya terus merindukan istri saya dan merasa kehilangan tanpa kehadirannya. Melihat saya dalam keadaan seperti itu, anak saya merasa sangat sedih dan mengusulkan agar saya pindah bersamanya. Saat itu, saya berpikir bahwa perubahan lingkungan bisa membantu saya menghadapi kesedihan, jadi saya menerima undangan anak saya. Pada hari pertama saya di rumah anak saya merasakan kembali kehangatan keluarga setelah sekian lama merasa kesepian. Menantu perempuan saya dengan antusias mengatur kamar saya dan menyediakan semua yang saya butuhkan. Cucu-cucu saya juga menyambut saya dengan gembira. Suasana keluarga yang bahagia membuat saya untuk sementara melupakan kesedihan kehilangan pasangan saya. Namun, seiring waktu, saya mulai menyadari perbedaan besar dalam kebiasaan dan gaya hidup antara keluarga saya dan keluarga anak saya. Saya lebih suka tidur lebih awal dan bangun pagi. Sementara anak-anak saya terbiasa tidur larut malam dan bangun siang. Saya terbiasa hidup hemat, tetapi mereka menginginkan gaya hidup yang lebih mewah. Perbedaan ini secara bertahap menyebabkan ketegangan antara saya dan anak-anak saya. Puncak dari pertengkaran kami terjadi ketika menantu perempuan saya secara tidak sengaja memecahkan vas yang sangat mahal di rumah. Saya menggelengkan kepala dan langsung menegurnya. Anak saya berkata, "Ayah, kalau pecah, beli saja yang baru." Mendengar itu, saya merasa kesal. Anak-anak saya tampaknya memiliki banyak uang. Menantu perempuan saya terlihat canggung, sementara anak saya melanjutkan. "Ayah, kenapa begitu kaku? Itu hanya vas biasa. Kami mencari uang untuk membelanjakannya, bukan untuk menyimpannya seperti ayah. Zaman telah berubah, ayah harus belajar beradaptasi." Percakapan ini membuat saya menyadari adanya kesenjangan emosional yang besar antara saya dan keluarga anak saya. Sebuah perbedaan yang tampaknya mustahil untuk diperbaiki. Saya teringat kehidupan sederhana yang saya jalani bersama istri saya dulu. Sementara anak-anak saya mengejar gaya hidup modern dan berkualitas tinggi, saya menyadari bahwa jika saya ingin menikmati kehidupan yang nyaman di usia tua saya harus mengandalkan diri sendiri, belajar beradaptasi, dan menemukan keseimbangan. Sejak saat itu, saya mulai mengubah cara berpikir dan cara hidup saya. Saya berusaha untuk berintegrasi dengan kehidupan generasi muda, belajar menggunakan ponsel pintar dan komputer untuk mengikuti informasi dan tren. Saya juga mulai berpartisipasi dalam kelompok lansia di lingkungan sekitar dan berteman dengan orang-orang yang memiliki minat serupa untuk memperkaya kehidupan pribadi saya, daripada hanya berfokus pada anak dan cucu saya. Selain itu, saya telah meningkatkan cara saya berkomunikasi dengan keluarga anak saya, meninggalkan sikap keras kepala yang dulu saya miliki. Saya menyadari bahwa setiap orang memiliki kebiasaan dan nilai-nilai mereka sendiri, dan untuk hidup harmonis, kita harus belajar untuk saling memahami.
Saya mulai secara aktif mengungkapkan pemikiran dan perasaan saya kepada keluarga anak saya, serta belajar menghargai keputusan dan gaya hidup mereka. Seiring waktu, hubungan kami menjadi lebih harmonis. Sekarang saya telah menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama anak-anak saya, meskipun kepergian istri saya meninggalkan kekosongan yang besar. Namun, saya menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Saya akan terus hidup dengan kenangan indah di masa lalu sambil menghadapi tantangan dan peluang yang datang seiring berjalannya waktu. Saya telah memahami berbagai kebenaran tentang usia tua. Penting untuk belajar mengandalkan diri sendiri, menyesuaikan pola pikir, dan secara aktif menghadapi perubahan serta tantangan dalam hidup. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada anak-anak kita atau membiarkan orang lain mengatur hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah berani keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan kebahagiaan di masa tua. Hanya dengan begitu, tahun-tahun terakhir kita bisa benar-benar penuh dan bermakna. Orang bijak menjalani hidup sederhana, menabung dengan bijaksana, dan pensiun dengan bijaksana. Nyonya Don, yang berusia 65 tahun, merasa bahagia setiap hari meskipun tidak memiliki banyak sumber daya. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, dan anak-anaknya sudah dewasa dan mandiri. Setiap pagi, Nyonya Don pergi ke taman kecilnya untuk menanam dan merawat sayuran. Ketika memiliki waktu luang, ia duduk dekat jendela untuk menikmati angin dan berbicara dengan orang lain. Sebenarnya, sangat sedikit orang berusia 65 tahun yang dapat menikmati hidup seperti yang dilakukan Nyonya Don. Karena meskipun mereka sudah pensiun, mereka seringkali harus menanggung tanggung jawab anak-anak, cucu-cucu, dan peran sebagai kakek nenek. Ketika membagikan rahasianya untuk menjalani hidup yang tenang, Nyonya Don menyebutkan bahwa yang paling dihargainya adalah gaya hidup minimalis, yang melibatkan melepaskan yang tidak perlu dan menjaga situasi keuangan yang terkendali. Minimalisme adalah tren yang semakin populer dan memberikan dampak besar di seluruh dunia. Prinsip utamanya adalah kurang itu lebih, yang menjadi filosofi menarik bagi banyak orang. Inti dari gaya hidup ini adalah memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, mengurangi kepemilikan hanya pada apa yang benar-benar diperlukan. Mengadopsi pendekatan minimalis akan membantu menjaga rumah tetap teratur dan memberi lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Banyak orang tua berpikir bahwa mereka harus menikmati usia tua mereka dengan memanjakan diri dan berbelanja barang-barang mewah, bukannya fokus pada kebutuhan praktis. Sebenarnya, banyak keputusan pembelian impulsif yang mengarah pada pembelian barang-barang yang hanya digunakan 1 atau 2 kali. Makanan tidak harus mewah, tetapi harus segar dan bergizi. Pada usia berapapun, kesehatan harus selalu menjadi prioritas utama. Banyak yang berpikir bahwa hanya dengan menikmati hidangan mahal mereka dapat menjaga kesehatan yang baik dan hidup lama, meremehkan makanan yang tersedia di pasar. Namun, mereka mengabaikan bahwa yang terpenting adalah nutrisi dan bahan-bahan. Bahkan jika itu adalah hidangan istimewa, jika tidak menawarkan nutrisi yang tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan bisa berbahaya, itu pada dasarnya adalah pemborosan. Penting untuk memperhatikan kandungan nutrisi setiap bahan. Makanan untuk orang tua harus menyeimbangkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Penting juga untuk memastikan cukup minum air, menghindari makanan yang terlalu asin, membatasi produk olahan, dan menjauh dari zat-zat berbahaya. Di sisi lain, pada usia ini penting untuk memilih hubungan dengan bijak. Anda telah hidup lama, telah melewati banyak pengalaman, dan memiliki banyak hubungan dengan keluarga, teman, dan kolega. Namun, masing-masing memiliki kehidupan sendiri dan semua orang sibuk. Beberapa hubungan hanya muncul ketika mereka membutuhkan dukungan, menggunakan pujian untuk mendapatkan bantuan dari orang tua. Saat berurusan dengan orang tertentu, penting untuk tetap sabar dan ramah. Mungkin sulit untuk menerima permintaan ketika Anda tidak ingin melakukannya, tetapi juga sulit untuk mengatakan tidak. Ada banyak contoh individu yang telah ditipu dan kehilangan semua tabungan mereka. Hidup bukan hanya tentang melepaskan barang-barang materi, tetapi juga mengelola hubungan interpersonal. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar penting dan yang mencintaimu, agar kamu bisa membalas kasih sayang itu. Jika tidak ada hubungan yang menambah stres, tidak perlu memutuskan hubungan. Cukup alihkan perhatianmu pada apa yang benar-benar penting. Kesimpulannya, orang tua tidak perlu menyerahkan diri secara berlebihan pada pengeluaran mewah. Menabung dianggap sebagai praktik bijaksana yang membantu menjaga kesehatan dan energi yang baik. Penting untuk belajar merawat diri dan mengelola keuangan. Dengan melakukannya,
Anda dapat menikmati usia tua yang menyenangkan dan penuh tujuan. Orang yang sehat seharusnya memiliki proses buang air kecil yang lancar tanpa ketidaknyamanan yang tidak biasa. Sebaliknya, jika urin berubah warna, berbusa, atau menyebabkan ketidaknyamanan, itu bisa menjadi tanda masalah ginjal atau prostat. Ini bisa menyebabkan risiko seperti prostatitis atau pembesaran prostat. Dalam situasi ini, sangat penting untuk pergi ke rumah sakit untuk evaluasi dan diagnosis yang tepat. Ginjal adalah organ penting bagi pria, dan kerusakan ginjal dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental secara serius. Oleh karena itu, penting untuk waspada terhadap gejala tidak biasa saat buang air kecil, baik di pagi hari maupun sepanjang hari. Hari yang baik dimulai dengan suasana hati yang positif dan penuh energi. Setiap pagi bisa menjadi indikator penting dari kesehatan secara keseluruhan. Sebelum melanjutkan, ingatlah untuk memberi like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Peningkatan energi saat bangun tidak hanya mencerminkan sikap optimis, tetapi juga menunjukkan bahwa organ penting seperti hati, ginjal, dan paru-paru dalam kondisi baik dan tetap muda. Tidur yang nyenyak dan istirahat yang cukup membantu memulai hari dengan positif. Sebaliknya, jika seseorang bangun merasa lelah atau apatis, penting untuk memperhatikan kesejahteraannya. Bahkan jika sudah tidur nyenyak tetapi masih merasa lelah, itu bisa menjadi tanda peringatan dari tubuh. Jika keadaan ini berlangsung, itu dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan tepat waktu untuk mengidentifikasi dan menangani masalah secara efektif. Penampilan segar dan sehat saat bangun bisa menjadi indikasi kesehatan yang baik. Sebaliknya, jika wajah tampak kusam, kulit terlihat kasar, atau ada tanda-tanda pembengkakan, ini bisa menunjukkan masalah ginjal yang memerlukan perhatian dan perawatan segera. Beberapa pria mungkin memperhatikan pembengkakan di wajah, kaki, dan bahkan bagian tubuh lainnya saat bangun di pagi hari. Alasan utama dari fenomena ini terkait dengan gangguan metabolisme yang tidak normal pada ginjal. Organ ini sangat penting dalam metabolisme air dan memainkan peran yang sangat penting. Ketika fungsi ginjal terganggu, air mungkin tidak dibuang dengan baik, yang menyebabkan penahanan air yang berkepanjangan dan menyebabkan pembengkakan. Selain itu, pembengkakan di ekstremitas bawah bisa menunjukkan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, ketika melihat kondisi ini, penting untuk memberi prioritas pada evaluasi dan perawatan yang tepat waktu terhadap masalah yang terkait. Orang yang telah melewati usia 60 tahun harus menerima usia mereka dan mengubah gaya hidup mereka untuk disesuaikan dengan kondisi kesehatan saat ini. Tuan Lee, yang berusia 70 tahun, dulu minum air cukup dan berolahraga secara teratur selama usia 60-an. Namun, sekarang di usia 70-an, ia telah mengurangi konsumsi air dan aktivitas fisiknya. Anaknya terus mengingatkan agar dia berolahraga dan tetap terhidrasi setiap hari, tetapi Tuan Lee menghadapi kesulitan sendiri. Saya sudah berusia 70 tahun, saya tidak bisa bertindak seperti saat saya masih muda. Sekarang, jika saya meningkatkan konsumsi air, saya harus sering ke kamar mandi dan bahkan saya tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari karena itu. Mengenai olahraga, lutut saya tidak sekuat dulu. Setelah berjalan beberapa saat, saya merasakan sakit di persendian dan kesulitan melakukan olahraga, sehingga saya merasa sulit untuk tetap aktif. Sebenarnya, dokter menyarankan bahwa meskipun meningkatkan asupan air dan berolahraga lebih banyak bermanfaat untuk kesehatan dan panjang umur, kebiasaan sehat tidak hanya terbatas pada minum air dan berolahraga. Setiap orang memiliki kondisi fisik dan kebiasaan yang berbeda. Orang dewasa yang lebih tua sering menghadapi lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan yang lebih muda. Banyak orang tua dengan ginjal atau jantung yang rapuh harus menyesuaikan gaya hidup mereka agar lebih sesuai dengan tubuh mereka jika mereka ingin hidup sehat dan panjang umur. Seiring bertambahnya usia, tidak wajib untuk meningkatkan konsumsi air atau meningkatkan aktivitas fisik. Begitu mencapai usia 60, ingatlah 5 prinsip ini untuk hidup panjang. Istirahat malam yang baik sangat penting. Orang dewasa yang lebih tua harus menemukan keseimbangan yang tepat antara olahraga dan istirahat, yang berarti melakukan aktivitas fisik yang moderat sesuai dengan kemampuan tubuh dan beristirahat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Memastikan istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas sangat penting untuk orang dewasa yang lebih tua. Begitu mencapai usia 60 tahun, penting untuk mempertimbangkan 3 aspek ini. Buatlah rutinitas untuk tidur dan bangun pagi, dengan menjaga jadwal yang konsisten.
Tidur yang cukup setiap malam sangat penting dan memastikan tidur yang berkualitas. Saat bangun, seseorang seharusnya merasa segar kembali, tanpa gangguan di malam hari atau bergantung pada obat tidur untuk tidur yang baik. Bagi orang tua, kualitas tidur yang baik bermanfaat untuk kesehatan karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengatur hormon, dan mendukung hidup yang lebih panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa bahwa pelajaran ini berguna, tinggalkan komentar dengan angka 3 di bawah ini agar saya tahu bahwa Anda masih di sini bersama saya. Saya menghargai waktu berharga Anda. Kembangkan mentalitas yang optimis. Jika Anda berusia lebih dari 60 tahun, penting untuk mengadopsi sikap positif dan tidak memaksa diri untuk melakukan aktivitas yang tidak bisa Anda tangani. Misalnya, banyak orang tua memaksakan diri untuk berolahraga berlebihan meskipun ada masalah kesehatan dan kesulitan bergerak. Ini tidak hanya tidak realistis, tetapi juga dapat berbahaya bagi orang tua dengan kondisi yang rumit. Berolahraga terlalu banyak dapat membebani jantung dan bahkan berisiko mematikan. Orang yang berusia lebih dari 60 tahun harus membangun pola pikir yang positif. Menerima usia yang dimiliki memungkinkan hidup lebih penuh, mengurangi keras kepala, dan mengurangi stres. Lansia sebaiknya menghindari terlalu khawatir tentang kesehatan atau masalah keluarga. Sangat penting untuk menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Setelah usia 60, fungsi tubuh cenderung berkurang secara bertahap, dan kelincahan terganggu dibandingkan dengan masa muda. Pada fase ini, sangat penting untuk bergerak lebih lambat dan hati-hati. Bagi orang dewasa yang lebih tua, disarankan untuk bangun secara perlahan, makan dengan tenang, dan melakukan olahraga dengan lembut. Kecepatan yang lebih lambat seharusnya tidak dianggap sebagai tanda kerusakan, melainkan sebagai adaptasi terhadap kondisi kesehatan dan perjalanan hidup. Hindari stimulan. Jika Anda sudah berusia lebih dari 60 tahun, lebih baik menghindari rokok dan alkohol, karena keduanya berbahaya bagi kesehatan pada usia berapapun. Jika Anda terjebak dalam kebiasaan ini, menjaga kesehatan yang baik akan menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, keinginan utama seseorang adalah menjaga kesejahteraan mereka. Dengan kesehatan yang baik, kualitas hidup meningkat dan tidak menjadi beban bagi anak-anak. Adopsi pola makan seimbang. Setelah usia 60 tahun, mengikuti diet sehat sangat penting. Hindari makanan yang tidak sehat seperti gorengan, acar, panggang, atau produk olahan. Usahakan untuk makan secara teratur dan pastikan untuk melakukan 3 kali makan seimbang dalam sehari. Penting untuk memperhatikan keseimbangan nutrisi, menggabungkan daging, ikan, dan berbagai jenis sayuran untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Lansia tidak seharusnya mengonsumsi terlalu banyak suplemen, karena manfaatnya terbatas dan bisa berakhir dengan pemborosan uang. Ketika merenung tentang kebahagiaan, seringkali kita mengaitkan perasaan ini dengan uang dan kesehatan yang baik. Pada tahap hidup ini, sebagian besar orang memiliki cukup untuk bahagia. Di dunia yang sudah berkembang saat ini, standar hidup terus meningkat. Banyak orang memiliki pemikiran keliru bahwa hidup lebih lama berarti lebih bahagia. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa kebahagiaan mencapai puncaknya antara usia 65 hingga 70 tahun. Temuan ini telah mengubah pandangan kita tentang hubungan antara harapan hidup dan kebahagiaan. Ada 3 aspek yang dapat menjelaskan mengapa kebahagiaan pada tahap hidup ini tidak berhubungan dengan umur panjang. Pensiunan tidak lagi harus menghadapi ketegangan dan persaingan di dunia kerja, mereka lebih fokus pada kesejahteraan emosional mereka dan berusaha mencapai ketenangan batin. Orang-orang yang berpengalaman ini telah belajar untuk menghargai dan menikmati setiap momen, menemukan kebahagiaan dalam kesenangan sederhana kehidupan sehari-hari. Namun, ini tidak berarti mereka berhenti berkembang. Mereka terus menjelajahi dunia dengan perspektif yang matang. Kebijaksanaan mereka dan cara mereka menikmati kebahagiaan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak hanya milik kaum muda. Usia tidak menentukan sikap seseorang terhadap kehidupan. Telah terbukti bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam secangkir teh yang dinikmati dengan tenang, alih-alih terjebak dalam pencarian gila di dunia yang penuh tekanan. 2 dasar usia yang menentukan kebahagiaan sering dianggap sebagai kepemilikan sumber daya ekonomi dan kesehatan yang baik. Ternyata, orang yang lebih bahagia telah menemukan formula untuk menyeimbangkan kedua elemen ini. Sebagian besar orang yang mencapai tahap hidup ini memiliki beberapa tabungan dan tidak lagi khawatir tentang masalah keuangan. Sebaliknya, mereka sangat memperhatikan kesejahteraan fisik mereka, karena mereka memahami bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting. Tanpa kesehatan yang baik,
uang kehilangan maknanya. Orang-orang di fase ini tidak lagi fokus pada kepemilikan barang-barang mewah, tetapi lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka yang berada pada tahap ini tahu bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka tidak bertindak seperti kaum muda yang terjun sepenuhnya ke dalam karir mereka. Sebaliknya, mereka berusaha memperkaya hidup mereka dengan aktivitas yang bermakna bagi mereka. Bagi mereka, hidup bukanlah kompetisi, melainkan petualangan yang menarik. Dalam perjalanan ini, kebahagiaan dan kesehatan adalah apa yang benar-benar mereka butuhkan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sangat penting untuk berkembang pada usia 60 tahun. Kehidupan setiap individu tidak lagi menjadi kanvas kosong, melainkan karya yang penuh dengan cerita pahit dan manis. Seperti pepatah Vietnam, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Ini karena orang-orang yang lebih tua memiliki pandangan yang lebih luas dan kebijaksanaan yang lebih dalam setelah menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan hidup mereka. Pada tahap hidup ini, mereka tidak membiarkan masalah kecil mempengaruhi mereka. Sebaliknya, mereka mengadopsi sikap yang bijaksana dan tenang untuk menghadapi tantangan besar maupun kecil. Hidup tidak selalu damai, setiap rintangan menawarkan kesempatan. Orang-orang yang lebih tua mampu menganalisis masalah dari berbagai perspektif dan menerapkan pengalaman luas mereka untuk mengatasi kesulitan. Sikap tenang dan tidak terburu-buru ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai oleh orang yang lebih muda. Selain itu, orang-orang lanjut usia memahami pentingnya pemutusan hubungan. Mereka sangat menghargai hubungan dan menghargai orang-orang di sekitar mereka. Mereka menikmati kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman, mengakui bahwa koneksi ini jauh lebih berarti daripada pencarian barang-barang materi. Kebijaksanaan mereka tidak hanya mencakup pemahaman tentang kehidupan, tetapi juga kesadaran mendalam akan nilai mereka. Gaya hidup mereka menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa mereka harus meluangkan waktu dan menikmati hidup sepenuhnya. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak bergantung pada berapa banyak tahun yang kita jalani, tetapi pada bagaimana kita menikmati setiap hari. Menjadi bahagia adalah sebuah keputusan dan berasal dari apresiasi sejati terhadap kehidupan. Sebuah penelitian yang dipresentasikan di Journal of the American Medical Association, yang dilakukan oleh ilmuwan Brian Mann, mengungkapkan bahwa fase transisi antara usia 55 dan 65 tahun, yang mencakup dari usia parubaya hingga usia lanjut, adalah kunci untuk menentukan kesehatan masa depan dan durasi hidup seseorang. Sejak usia 55 tahun, wanita mulai mengalami penurunan dalam kesehatan dan kemampuan fisik mereka, menghadapi berbagai masalah seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, artritis, dan osteoporosis. Sedangkan pada pria yang berusia lebih dari 55 tahun, masalah umum termasuk kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, dan kehilangan massa otot. Gejala-gejala ini semakin nyata dan risiko mengidap penyakit seperti diabetes dan kanker meningkat. Oleh karena itu, antara usia 55 dan 65 tahun, sangat penting bagi orang parubaya untuk mengadopsi kebiasaan sehat guna meningkatkan peluang mereka untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat. Jika Anda masih menonton video ini dan menganggap ajaran ini bermanfaat, tuliskan angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih di sini bersama saya. Saya sangat menghargai waktu berharga Anda. Berikut ini saya sajikan 4 kebiasaan umum pada orang-orang lanjut usia yang, menurut penelitian ilmiah, telah terbukti baik untuk kesehatan. Konsumsi protein yang cukup. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Newcastle, di Inggris, mengevaluasi informasi dari lebih dari 700 orang berusia 85 tahun pada tahun 2006 dan menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi protein cukup memiliki kesehatan yang lebih baik dan lebih kecil kemungkinannya untuk menderita penyakit dibandingkan dengan mereka yang tidak mencapai jumlah yang disarankan setiap hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan massa otot, yang menyebabkan kelemahan dan mobilitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, menjaga massa otot adalah kunci untuk tetap sehat. Protein juga menawarkan manfaat lainnya, seperti membantu mencegah penyakit dan menjaga kekuatan otot serta fungsi sistem kekebalan tubuh yang baik. Dr. Florence, seorang profesor medis di New York dan pendiri Chamber Health Medical Center, telah menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti cara-cara membalikkan proses penuaan. Dia merekomendasikan mengonsumsi setidaknya 1 gram protein per kilogram berat badan untuk menjaga massa otot. Sumber protein sehat untuk orang lanjut usia antara lain daging, ikan, telur, produk susu, lentil, kacang-kacangan lainnya, dan kacang. Aktivitas fisik moderat seperti halnya asupan protein yang cukup,
olahraga teratur membantu menjaga massa otot dan mencegah masalah tulang. Sebuah penelitian yang dilakukan di antara ribuan orang lanjut usia mengungkapkan bahwa mereka yang berolahraga dengan berbagai bentuk latihan moderat berhasil menghindari dampak negatif terhadap kesehatan mereka dan cedera yang mungkin terjadi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka yang berolahraga secara teratur mengurangi kemungkinan kematian dini sebesar 41%. Selain itu, aktivitas fisik yang sering memungkinkan orang lanjut usia untuk meningkatkan kepadatan tulang, mengontrol kadar glukosa, menjaga tekanan darah stabil, dan mengurangi risiko demensia. Makan coklat hitam coklat pahit, dengan persentase kakao antara 70% dan 90%, mengandung lebih sedikit gula dibandingkan dengan coklat susu dan menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan. Sudah lama diketahui bahwa coklat hitam bermanfaat bagi orang lanjut usia, terutama karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Senyawa-senyawa ini dikaitkan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol LDL, peningkatan sirkulasi otak, dan perlindungan terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Ilmuwan Italia telah menentukan bahwa coklat hitam dapat meningkatkan kualitas tidur pada orang parubaya. Selain itu, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Physiologic Behavior menunjukkan bahwa coklat jenis ini dapat secara signifikan meningkatkan penglihatan pada orang lanjut usia. Konsumsi coklat yang sering juga berkontribusi untuk mengurangi stres dan kecemasan. Feniletilamina yang ada dalam coklat merangsang otak untuk melepaskan endorfin, yang menghasilkan perasaan menyenangkan dan kesejahteraan. Suplementasi vitamin D. Vitamin D, yang dikenal sebagai vitamin matahari, terbukti sangat penting dalam berbagai fungsi vital tubuh. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kondisi seperti kerapuhan tulang, nyeri sendi, kelelahan otot, dan penurunan efisiensi sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi pada tahun 2017 yang melibatkan lebih dari 5.600 orang lanjut usia mengungkapkan bahwa mereka yang mengonsumsi suplemen vitamin D mengalami perasaan kesepian dan depresi yang lebih sedikit, selain meningkatkan kualitas tidur mereka. Memelihara kesehatan mental memiliki dampak yang signifikan pada umur panjang. Selain itu, vitamin D telah membantu orang dewasa yang lebih tua menghindari kanker dan infeksi, serta merawat kesehatan gigi mereka dan memperkuat tulang. Untuk mengoptimalkan penyerapan vitamin D, disarankan untuk mengonsumsinya bersama makanan yang kaya omega-3, seperti salmon atau telur. Untuk hidup lebih lama, tambahkan 2 kebiasaan ini. Latih lebih banyak otak Anda. Otak manusia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seiring bertambahnya usia. Penyakit seperti Alzheimer atau demensia senil adalah beberapa kondisi yang paling sering terkait dengan usia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah penurunan otak guna berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang. Menggunakan otak secara teratur dapat membantu memperlambat penuaan kognitif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan seperti memecahkan teka-teki, membaca, mempelajari bahasa baru, dan berpartisipasi dalam tugas intelektual dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Bangun hubungan sosial. Memiliki pola pikir yang optimis dan merasa dicintai berkontribusi pada kebahagiaan Anda dan kehidupan yang lebih panjang. Pertahankan hubungan dengan keluarga dan teman untuk meningkatkan semangat dan memupuk sikap positif. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan ikatan sosial yang kuat dan positif cenderung hidup lebih lama dan lebih jarang terkena penyakit. Kesepian dan perasaan terisolasi dapat berdampak buruk pada kesehatan, sehingga penting untuk mempertahankan ikatan sosial demi kesejahteraan mental dan fisik. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi pengetahuan berharga ini untuk mencapai kehidupan yang sehat dan memuaskan seiring bertambahnya usia. Mulai dari memahami pentingnya pola makan seimbang dan manajemen hubungan hingga mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan yang baik dan mengadopsi praktik untuk hidup panjang, kami telah membahas banyak topik hari ini. Apa yang Anda dapatkan dari video ini? Kami akan sangat senang mendengar pendapat Anda. Jadi tinggalkan komentar di bawah ini dengan menyebutkan sesuatu yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa untuk memberi suka, membagikannya, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak konten serupa. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus memberikan informasi berharga dan motivasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami.